Kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada tahun 1990. Manusia yang sudah mati hidup kembali, mana mungkin? Berangkat dari pertanyaan inilah aku ikut serta dalam ritual penangkapan hantu kuburan Talanggayau, tempat di mana hantu Jaskia sering mewujud dan menakut-nakuti warga. Pada suatu hari, Kamis Pon 13 Januari 1990, pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, anak bungsu almarhumah Jaskia, Herman yang baru berumur 10 tahun, dikejutkan oleh kehadiran ibunya yang sudah 3 bulan meninggal. Saat itu, Herman sedang menonton TV di ruangan depan rumahnya di tebing Iling, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Di saat asik menonton televisi, Herman melihat kemunculan ibunya yang tiba-tiba dan mematikan TV yang sedang dia tonton. Di luar kesadaran bahwa ibunya sudah meninggal, Herman berteriak kepada ibunya, "Mama, jangan matikan televisi, aku lagi nonton nih," pekik Herman, polos. Dalam hitungan detik, ibunya yang menggunakan baju kebaya hitam yang biasa dikenakan di saat masih hidup itu menghilang entah kemana. Ayahnya yang baru saja usai ambil wudhu untuk sembahyang maghrib, kaget mendengar Herman memanggil mamahnya. "Kamu barusan kenapa, Her? Kamu memanggil mama dan meminta mama tidak mematikan TV?" tanya Herman. Setelah dijawab iya oleh Herman, kagetlah si ayah, sebab Herman benar-benar melihat ibunya yang sudah meninggal datang lagi dan mematikan TV. Ibu memakai baju kebaya warna hitam dan sarung warna coklat yang biasa dipakainya di waktu masih hidup, cerita Herman. Mulanya Ardan, ayah Herman, mengira anaknya mengigau atau si bungsu sedang berhalusinasi karena sedang merindukan ibunya. Tapi habis sholat maghrib, Ardan dikejutkan oleh kelebat hitam di ruangan sembahyang. Setelah diperhatikannya dengan seksama, kelebat itu ternyata sosok Jaskia, almarhumah istrinya yang telah memberinya 3 anak. "Oh Tuhan, bukankah itu Jaskia?" batin Ardan. Ardan segera menghambur ke ruang belakang di mana istrinya itu melesat. Sesampainya di lorong menuju dapur, Ardan melihat telak wajah istrinya yang tegak menghadap ke arahnya dengan wajah pucat berbola mata berwarna putih semuanya. Jaskia memakai kebaya warna hitam dan sarung coklat kesukaannya ketika masih hidup. "Jaskia, kamukah itu?" tanya Ardan. Karena sudah menjadi hantu, Jaskia tidak menjawab sepatah kata pun. Dalam hitungan detik setelah ditanya, sosok Jaskia pun menghilang keluar jendela yang belum terkunci. Jaskia, kemana kamu?" Ibu Ardan makin penasaran. Sejak malam itu, Ardan menjadi gelisah. Matanya tak dapat dipejamkan, dan Ardan sama sekali tidak dapat tidur. Jantungnya mulai goyah dan batinnya pun resah. Perasaan pun tiba-tiba menjadi gamang. Pikirannya jauh menerawang ke sosok istri yang sangat dicintainya itu. Juga pada kenangan indah saat terakhir kali dia berdua dengan istrinya di Sungai Musi dengan speedboat berdua. Batin Ardan, mana mungkin Jaskia yang sudah mati bisa hidup kembali dan menjadi hantu seperti itu? Sebelum pertanyaan itu terjawab olehnya sendiri, Ardan disentak oleh jeritan Nyonya Hamid, tetangga sebelah selatan rumahnya. Ardan segera beranjak keluar rumah dan bertanya kepada Nyonya Hamid. Nyonya Hamid tersungkur di lantai bawah rumahnya dan seperti orang syok. "Kenapa, Bu?" tanya Ardan gelagapan.
Karena masih syok, Nyonya Hamid tidak dapat menjawab pertanyaan Ardan. Tapi mata istri Hamid itu melotot ke arah Ardan seperti mau marah. Setelah minum air putih yang dibaca-baca oleh Hamid, suaminya, ibu muda itu pun akhirnya sadar. Dalam sadarnya, dia bercerita bahwa baru saja dicekik oleh Zaskia, almarhum yang sudah 3 bulan lalu dikubur. Istri bapak hidup lagi dan dengan jelas saya lihat wajahnya. Tapi bola matanya semuanya putih dan giginya bertaring 2, ungkap Nyonya Hamid datar. Hamid terperanjat mendengar cerita istrinya itu. Sedang Ardan hanya diam dan tertunduk tak bisa membantah lagi. Sebab dia dan anaknya Herman baru saja melihat Zaskia di rumahnya. Ardan meminta pada keluarga Hamid agar tidak menyebarkan cerita itu keluar. Ardan mengaku sangat malu dan terpukul sekali bila banyak orang tahu bahwa Zaskia menjadi hantu. Bagi manusia baik-baik, terutama Ardan yang rajin sekali ke masjid, akan sangat terpukul bila warga mengetahui almarhumah istrinya menjadi hantu. Bukan cuma saya semua, anak-anak saya, akan terpukul dan malu oleh aib ini. Tolonglah, simpanlah cerita ini dan jangan sampai keluar, harapan Ardan. Ardan berdalih bahwa setiap manusia yang mati jadi hantu, biasanya orang tersebut saat hidupnya sangat jahat. Selain banyak dosa kepada sesama, dia juga biasanya punya hati busuk ketika hidup, sirik, dengki, iri hati, dan nyinyir. Walau saya sangat mencintainya, tapi saya akui istri saya telah banyak menyakiti hati orang dengan pekerjaannya sebagai pedagang uang. Aku Ardan. Memang Ardan tahu betul tentang tabiat istrinya itu. Ketika hidup, istrinya menjadi lintah darat dan memperdagangkan uang dengan bunga yang besar. Bila pelanggan terlambat bayar, Zaskia tidak segan-segan mengambil benda-benda berharga secara paksa. Bahkan kerap Ula melakukan kekerasan bersama pasukan penagih hutangnya yang terdiri dari preman-preman berbadan besar. Selain banyak menyiksa penghutang, Zaskia juga terkenal berani melawan suami, punya hati sirik, dengki, iri, dan mulutnya sangat pedas menyakiti hati orang. Pada saat Zaskia dimakamkan di pemakaman Talanggayau, pelayat sudah curiga bahwa matinya Zaskia tidak sempurna. Sebab, selain tanahnya sangat kurang untuk menutupi kuburannya, di dalam kuburan juga mengalir air dan berkumpul banyak belatung. Kata orang, bila manusia banyak menyakiti hati orang lain, kuburannya akan sempit dan banyak belatung dan ular di makamnya. Benar saja. Setelah 3 bulan dimakamkan, mayat Zaskia bangkit lagi. Setiap sore hari tertentu menjelang azan maghrib, kuburannya merekah kemudian mengeluarkan asap putih. Asap itu bergumpal lalu mewujud seperti sosoknya ketika hidup. Bedanya, kini dia bertaring dan bermata putih tanpa bola mata hitam dengan wajah yang pucat tidak berdarah. Setiap malam Jumat Kliwon, Selasa Wage dan Minggu Pon, arwah Zaskia mewujud berkeliling kampung. Bahkan, orang-orang yang lalu lalang di jalanan depan rumahnya kerap melihat sosok Zaskia di bawah rumah panggung miliknya. Di dalam kegelapan dan samar-samar malam, sosoknya selalu duduk jongkok menghitung uang di tangannya. Saat senter mengarah kepadanya, matanya akan membelalak dengan warna putih semua. Mulutnya membuka, memperlihatkan taring bagaikan Dracula di film-film horor. Jadi,
Walau Hamid dan istrinya tidak membocorkan kejadian yang mereka alami, karena warga lain melihat sendiri hantu Zaskia, maka menyebar luaslah kasus bangkit dari kubur itu menyebar ke antro kelurahan. Menurut dukun di wilayah itu, bahwa hantu Zaskia menghitung uang karena semasa hidupnya diperbudak oleh uang. Dia sangat tergila-gila dengan uang, bahkan menjadikan uang seperti Tuhan dalam tanda petik. Zaskia memperdagangkan uang dengan kesadisannya tersendiri. Uang itu diperanak-pinakan dan dibungakan dengan bunga yang mencekik leher. Zaskia menggunakan kesempatan pada orang-orang yang terdesak butuh uang dengan bunga yang teramat besar dan cara penagihan yang menekan orang. Banyak pelanggan yang sakit hati, stres, dan bahkan ada yang sampai mati karena depresi. Maka itulah, saat meninggal, Zaskia menjadi hantu yang mengerikan dan membuat kampung menjadi angker. Sebagai wartawati di bidang supranatural, aku tertarik betul ketika kumpulan paranormal Indralaya melakukan ritual penyempurnaan arwah. Hantu Zaskia akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol, lalu dilarung ke Sungai Musi dan dihanyutkan ke Laut Selat Bangka, 68 mil laut dari Jembatan Ampera, Kota Palembang. Malam Jumat Kliwon, 8 Maret 1990. Dilakukan ritual penangkapan arwah di makam Zaskia di Talanggayau. 5 paranormal asal Indralaya itu memperbolehkan aku meliput. Kusiapkan handycam Sony CCD, juga kodak kamera Nikon FM2 dengan ASA 1600, serta kamera TV closed circuit penangkap cahaya berintensitas rendah. Batinku gamang juga saat kelima paranormal itu membakar hiyo mada Turki, kemenyan Arab, dan meletakkan apel jin di pusara Zaskia. Mereka berkomat kamit membaca mantra, sedangkan aku sibuk menepuk nyamuk yang begitu banyak hinggap di tangan dan kakiku. Pas bersamaan dengan suara azan maghrib dari surau terdekat, tiba-tiba pusaran bagian kepala Zaskia merekah. Tanah membuka selebar 10 cm. Dengan dimulai meretak secara alami sedikit demi sedikit. Dalam hitungan detik, lubang yang membuka itu mengeluarkan asap. 5 paranormal yang dipimpin Bang Usni itu buru-buru meletakkan botol di bagian lubang, kemudian menampung semua asap hingga memenuhi botol. Setelah penuh dan asap dari dalam makam habis, botol itu ditutup dengan penutupnya. Agar penutup itu menjadi kuat, Bang Usni menambah pula tutup plastik tebal dan diikat dengan karet ban. Setelah rapih, 5 paranormal itu bermeditasi lagi dan mengucapkan mantra-mantra khas. Beberapa saat kemudian, mereka merapihkan kembali apel jin, mada Turki, dan kemenyan Arab yang telah mereka bakar. Lalu kami bersama-sama pergi ke kota Palembang dan melarung botol itu ke Sungai Musi yang sedang surut ke arah Laut Sungsang di Selat Bangka. Semua peristiwa itu terekam dalam kameraku, dan aku menurunkan liputan itu di majalah segmen supranatural tempatku bekerja. Botol telah hanyut di sungai menuju laut. Perlahan tapi pasti, asap itu mengapung dan pergi untuk selamanya. Kata Bang Usni, asap itu adalah arwah dari alam kubur yang mewujud menjadi hantu Zaskia. Dengan tertangkapnya asap itu, dijamin 100% hantu Zaskia pergi ke alam keabadian dan hantunya tidak akan kembali lagi. Ardan telah membayar mahal pada mereka atas tugas-tugas goib itu. Ardan tak hendak menyusahkan warga karena hantu istrinya yang terus-menerus menampakkan diri dan mencari korban.
Tanggal 18 dibuang ke sungai, tanggal 30 Maret 1990, pukul 19.00, hantu Zaskia ditemukan lagi tepat di bawah rumahnya. Yang melihat hantu itu adalah Adan sendiri, dan Adan dicekik oleh hantu istrinya itu. Setelah dipanggil, Bang Usni meminta maaf sebagai botol yang hanyut di Sungai Musi itu tidak sampai ke laut. Di sekitar Pulau Kemaro, botol itu tertabrak baling-baling kapal dan pecah. Asap yang ada di dalam botol kembali mengudara dan balik lagi ke makam Zaskia. Sepanjang 56 km, kata Bang Usni, asap bisa mengenali makam dan kembali ke jasad yang telah menjadi tulang belulang. Untuk itulah, Bang Usni berjanji akan melakukan ritual penyempurnaan ulang. Tapi sayang, tanggal 5 April 1990, Bang Usni dan 4 temannya sesama paranormal mati dalam kecelakaan lalu lintas di Gawaran. Mobil yang mereka tumpangi bertabrakan hebat dengan truk tronton dan semua penumpang carry yang disetir Bang Usni mati semua. Ada kabar menyebar bahwa arwah Zaskia itu menampakkan diri di depan carry di Gawaran dan membuat Bang Usni tak dapat mengendalikan setir lalu menabrak tronton. Info itu didapat dari Hardi, supir tronton yang melihat kelebat wanita berkebaya di depan carry dan di depan trontonnya. Keterangan itu dikaitkan warga dengan sosok hantu Zaskia, di mana dari kebaya hitam dan sarung yang dikenakan merupakan busana khas hantu Zaskia yang selama ini nampak. Hingga kini, pekuburan Talanggayau masih sangat ditakuti warga. Bila malam sudah tiba, tidak ada seorang pun yang berani melewati pemakaman yang kini jadi buah bibir itu. Walau sudah banyak ulama, kiai, dan ustadz yang mendoakan agar arwahnya kembali ke alam barzah, namun hantu Zaskia terus-terusan muncul di hari-hari yang disebut di atas tadi. Hantu Zaskia masih berkeliaran, keluar dari alam pemakaman yang disebut oleh warga sebagai bangkit dari kubur.